Pelaksanaan tugas fungsi analisis kajian kebijakan yang dilakukan oleh LAN pada tahun 2022 dirancang sedemikian rupa mengambil tema-tema aktual dan strategis. Rekomendasi kebijakan ataupun telaahan kebijakan sebagai produk akhir analisis seluruhnya telah didesiminasikan kepada stakeholders terkait agar dapat dimanfaatkan dalam rangka memperkuat kualitas kebijakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan di instansi pemerintah, LAN melaksanakan laboratorium kebijakan yang dilakukan dengan menerapkan mekanisme bijak, yakni bangun komitmen, internal assessment, jajak target, aktualisasi metode, dan keberlanjutan aksi. Untuk melakukan uji coba desain laboratorium, pada tahun 2022 dipilih 4 lokus pilot project, yakni pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah Kota Tasikmalaya, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Analisis kebijakan sebagai hasil dari laboratorium kebijakan dituangkan dalam policy paper sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lokus tersebut. Selain itu, sejak tahun 2015, LAN memberikan Inagara Awards sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi dalam pengembangan inovasi administrasi negara. Digitalisasi birokrasi harus dilakukan agar birokrasi dapat senantiasa lebih agile, adaptif terhadap perubahan. Atas urgensi tersebut, LAN menggelar webinar nasional Peran Blended Learning dalam mewujudkan ASN Merdeka Belajar pada bulan Oktober 2022 melalui Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN secara daring. Kegiatan ini dilaksanakan guna menyebarluaskan model blended learning dalam pelatihan ASN sekaligus National Campaign ASN Merdeka Belajar kepada seluruh ASN di Indonesia. Responsif dan adaptif dalam menyikapi dinamika nasional, LAN melalui Puslatbang KMP melakukan analisis kebijakan tim kerja atau squad team pasca penyederhanaan birokrasi. LAN melalui Puslatbang KDOD melakukan analisis kebijakan pengembangan kompetensi dalam rangka memperkuat strategi kebijakan pengembangan ASN daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Di samping itu, dilakukan kajian kebijakan mengenai implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di daerah. Kajian tersebut meliputi 3 aspek penyederhanaan birokrasi, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, serta sistem kerja. Selain itu, sebagai bentuk dukungan untuk mengurai permasalahan birokrasi yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, LAN melalui Puslatbang KHAN memberikan rekomendasi kebijakan dengan tema strategi pencegahan sengketa atau konflik batas daerah. Puslatbang PKASN LAN menyelenggarakan analisis kajian kebijakan yang telah didesiminasikan pada tanggal 8 Desember 2022, yakni strategi pengukuran kompetensi teknis bidang pelatihan ASN dan telaahan isu aktual dengan judul Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan Coaching dan Mentoring sebagai upaya peningkatan kompetensi ASN. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi berupa hasil rekomendasi kebijakan sehingga dapat diterima dan dimanfaatkan oleh setiap pemangku kebijakan. Untuk mengakselerasi berbagai program pemerintah di tengah tantangan disrupsi yang masif, penguatan kapasitas pemerintah yang didukung oleh ASN berakhlak menjadi key success factor. Menjawab tantangan tersebut, penguatan kompetensi penyelenggara pelatihan menjadi arja, sehingga LAN telah menetapkan rumusan Kamus Kompetensi Teknis Bidang Pelatihan ASN. Sebagai bahan perumusan kebijakan lanjutan, dilakukan pengkajian mekanisme pengukuran kompetensi teknis bidang pelatihan ASN. Selaras dengan kegiatan analisis kajian kebijakan, LAN tetap berusaha maksimal membangkitkan iklim dan semangat inovasi melalui pelaksanaan laboratorium inovasi yang merupakan kegiatan prioritas nasional. Laboratorium inovasi terbukti sukses menjadi salah satu akselerator menggeliatnya iklim inovasi. Pada tahun 2022, Lapinov berlokus di 4 daerah 3T, yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Merauke, yang telah melaunching sebanyak 348 inovasi. Bersamaan dengan itu, sebanyak 36 daerah telah bermitra dengan LAN dan 9 diantaranya telah melaunching 354 inovasi melalui pola kemitraan. Selain itu, sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan dan widya suara, sepanjang tahun 2022, LAN telah melakukan pembinaan melalui media yang variatif baik luring maupun daring.
Bekerja sama dengan Tanoto Foundation, pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan diwadahkan dalam Virtual Public Lecture (VPL) yang dilaksanakan sebanyak 12 series dengan mengusung tema dan pembicara yang sangat bervariasi. Selain pengembangan kompetensi bagi para analis kebijakan melalui berbagai forum, LAN juga melakukan pembinaan bagi tim penilai instansi terkait update rambu-rambu penilaian kerja, kenaikan pangkat, maupun jenjang JF analis kebijakan. Apresiasi dan penghargaan kepada analis kebijakan Indonesia diberikan LAN berupa Akui Award kepada analis kebijakan terbaik dan berprestasi. Sepanjang tahun 2022, LAN melaksanakan 4 kali orasi ilmiah dan pengukuhan widyai suara ahli utama pada April, Juni, Oktober, dan November dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang. Sementara itu, dalam rangka pengembangan kompetensi JF Widyai Suara pada tahun 2022 melalui Pusbin JF Bankom ASN dilaksanakan 4 kali kegiatan Community of Practices COP, yaitu COP edisi ke-12 sampai dengan 15 sesuai pengelompokan penguasaan kompetensi. Sebagai bentuk apresiasi kepada para widyai suara, bertepatan dengan hari jadi ke-65 LAN, dianugerahkan LAN Award kepada widyai suara kehormatan dan widyai suara berprestasi. Menjawab kebutuhan kompetensi di era Society 5.0, LAN melakukan transformasi kebijakan pengembangan kompetensi ASN dengan melahirkan Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dan Peraturan LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. LAN menggunakan paradigma Smart Governance dalam pelatihan struktural untuk mengembangkan kompetensi manajerial yang dilaksanakan secara klasikal dan blended learning. Sepanjang tahun 2022, pelatihan dasar diselenggarakan LAN baik di Jakarta maupun Puslatbang di Jatinangor, Makassar, Samarinda, dan Aceh dengan total 40 kelas perangkatan yang diikuti oleh 2.285 calon PNS dari seluruh penjuru Indonesia dengan menyematkan core values ASN berakhlak dalam kurikulum pelatihan dasar CPNS, khususnya pada agenda nilai-nilai dasar PNS. Core values berakhlak dipelajari oleh seluruh CPNS di Indonesia sehingga diharapkan ASN dapat mengaktualisasikan nilai dan prinsip berakhlak dalam melayani masyarakat. Berorientasi melahirkan pemimpin kolaboratif. Sepanjang tahun 2022, LAN menyelenggarakan 4 angkatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 yang diikuti oleh 169 peserta dan 8 angkatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang diikuti oleh 485 peserta. Dalam pada itu, LAN juga menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan pengawas sebanyak 8 angkatan yang diikuti oleh 128 peserta, serta 8 angkatan pelatihan kepemimpinan administrator yang diikuti oleh 326 peserta. Sebagai output pelatihan, LAN secara aktif menyampaikan produk pembelajaran berupa policy brief, rekomendasi kebijakan sebagai buah pemikiran para peserta pelatihan kepada stakeholders terkait, dan tentunya inovasi-inovasi teknis manajerial dalam proyek perubahan dari setiap peserta pelatihan. Pengembangan kompetensi sosial kultural dilakukan melalui jalur pelatihan untuk memenuhi kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Untuk itu, pada tahun 2022, LAN melahirkan Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2022 tentang pelatihan sosial kultural. Untuk memenuhi kebutuhan kompetensi teknis yang diperlukan ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2022, LAN menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis, yakni pelatihan revolusi mental sebanyak 16 angkatan, pelatihan fasilitator daring sebanyak 2 angkatan, 3 angkatan untuk pelatihan manajemen talenta, 1 angkatan untuk pelatihan manajemen kinerja, 3 angkatan untuk pelatihan coaching mentoring, 1 angkatan untuk pelatihan pelayanan prima, 1 angkatan pelatihan sakit, dan 1 angkatan pelatihan pertumbuhan ekonomi hijau. Khusus untuk menjawab kebutuhan nasional terkait pembinaan JF analis kebijakan, LAN juga menyelenggarakan pelatihan fungsional untuk analis kebijakan, yakni 5 angkatan untuk pelatihan calon analis kebijakan dan 6 angkatan untuk pelatihan khusus analis kebijakan bagi ASN yang telah menduduki JF analis kebijakan. Melengkapi pemenuhan pengembangan kompetensi teknis, LAN melakukan kompetensi pembuatan materi micro learning.
Dalam upaya mengembangkan potensi kepemimpinan ASN muda dalam menjawab tantangan perubahan kekinian dan masa depan serta percepatan transformasi Bankom ASN, LAN meluncurkan ASN Talent Academy. Pada tahun 2022, Quick Win ASN Talent Academy telah terrealisasi dengan menggelar program unbundling berupa 5 rangkaian webinar series dengan tema Bankom ASN yang kekinian. Pemanfaatan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Dalam learning development, terdapat beberapa tipe LMS pembelajaran, di antaranya MOOC Swajar dan Kolabjar, ASN Pintar untuk pembelajaran Lasar CPNS, Swajar Master untuk MOOC, MOT dan TOC, MOOC PPPK, dan LMS untuk workshop Latsar dan pelatihan kepemimpinan. Selain itu, LAN juga menggunakan LMS ASN unggul untuk mewujudkan ASN Merdeka Belajar. Inovasi di bidang pengembangan kompetensi ASN senantiasa bergelora, terwujud melalui peluncuran Bankom Rp0 untuk negeri, BORN, yang digagas oleh Puslatbang KMP. 2022 menjadi tahun pelaksanaan pelatihan BORN Kepemimpinan, pelatihan BORN Latsar CPNS, dan pelatihan BORN Teknis Coaching Capability. Tak hanya itu, Puslatbang KMP juga menggelar Young Leaders Forum secara daring yang menghadirkan generasi terbaik bangsa, di mana dalam usia muda berhasil menjadi pemimpin dan membawa perubahan di daerah masing-masing. Hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut adalah Bupati Sinjai, Bupati Goa, Bupati Nunukan, Bupati Luwu Utara, Bupati Bantaeng, Bupati Maros, dan Bupati Biak Numfor. Untuk memberikan jaminan kualitas terhadap penyelenggara pengembangan kompetensi bagi ASN, LAN konsisten melaksanakan akreditasi. Pada tahun 2022, terdapat 104 lembaga penyelenggara pelatihan yang berasal dari kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, pemerintah provinsi, serta pemerintah kota dan kabupaten yang berhasil memperoleh akreditasi dari LAN. Tak hanya itu, LAN juga memperkuat jejaring pengembangan kompetensi ASN dengan memberikan akreditasi pada 1 lembaga pelatihan yang berasal dari sektor private. Stakeholders memiliki peran penting dalam pencapaian target kinerja LAN. Oleh karena itu, penghargaan LAN Award juga diberikan kepada lembaga pelatihan berprestasi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tahun 2022 ini, penghargaan LAN Award bagi lembaga pelatihan berprestasi mengusung tema Human Capital Strategic Partnership. LAN melalui PKM ASN bekerjasama dengan Pemprov Papua dan Tanoto Foundation menyelenggarakan program pengembangan kompetensi bagi ASN di wilayah Provinsi Papua sejak tanggal 21 November sampai dengan 16 Desember 2022. Program tersebut diikuti oleh 41 orang peserta dari berbagai OPD di lingkungan Pemprov Papua. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian PAN-RB, Kementerian PPN Bappenas, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah dari kementerian lembaga daerah lainnya sebagai lokus magang. Terdapat 4 bidang yang difokuskan sebagai substansi magang, yakni perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, dan akuntabilitas dan SPIP. Politeknik STI Alan Jakarta, Bandung, dan Makassar telah menapak satu langkah besar demi membangun institusi dan memelihara demokrasi melalui pemilihan direktur baru. Kegiatan ini bukan hanya sekadar amanah dari Statuta Poltek LAN Jakarta, Bandung, dan Makassar sebagaimana diatur dalam Perlan Nomor 2 Tahun 2022, Perlan Nomor 3 Tahun 2022, dan Perlan Nomor 4 Tahun 2022, namun juga sebagai perwujudan gegap demokrasi kalangan sivitas akademika dalam rangka membangun iklim pembelajaran yang lebih harmonis dalam pembentukan nilai-nilai demokrasi di lingkungan kampus. Dengan jumlah total mahasiswa aktif sebanyak 4.608 yang tersebar di 3 kampus, sebanyak 1.328 mahasiswa di Politeknik STI Alan Jakarta, 1.855 mahasiswa Politeknik STI Alan Bandung, dan 1.425 mahasiswa di Politeknik STI Alan Makassar. Politeknik STI Alan berkontribusi aktif dalam penyiapan SDM Indonesia. Kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik mewarnai kehidupan kampus di tahun 2022. Berbagai kuliah umum dilaksanakan dengan mengundang narasumber berkualitas
di antaranya Dr. Honoris Causa Dr. Andes A. Halim Iskandar MPD, Menteri Desa Transmigrasi dan Pembangunan Desa Tertinggal, Direktur Institut Fons Indonesia Stephen Dover, dan juga Eric Jones PhD dari Northern Illinois University. Konferensi Internasional The Fourth International Conference on Governance, Public Administration and Social Science (IGPAS) yang mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, Digital Governance in Development Policy, Human Resource Management, and Public Sector Economics to Support Indonesia's Recovery. Dalam rangka menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan, STI Alan Bandung melaksanakan Stakeholders Meeting dan Student Project Action Exhibition SPACE. Politeknik STI Alan Bandung berupaya menciptakan lulusan yang unggul dalam karir serta dunia kerja melalui kolaborasi program terapan, sertifikasi, dan magang. Stakeholders Meeting ditujukan sekaligus sebagai forum komunikasi publik agar link and match antara kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dengan kampus terapan dapat terjalin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan mitra strategis Politeknik STI Alan Bandung, baik dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan, bank, dan asosiasi profesi. Dalam rangka mempersiapkan para wisudawan tahun 2022 untuk menghadapi dunia kerja, Politeknik STI Alan Makassar telah melaksanakan kegiatan career coaching untuk para wisudawan tahun 2022. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dengan profesional dari kalangan praktisi dan akademisi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang diharapkan akan bermanfaat bagi persiapan mereka memasuki dunia kerja. Sejarah baru pun tercatat di tahun 2022 dengan diluluskannya program doktor terapan pertama di Politeknik STI Alan Jakarta. Dan data total lulusan Politeknik 3 kampus di tahun 2022 terdiri dari Politeknik STI Alan Jakarta meluluskan 101 sarjana program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Politeknik STI Alan Bandung, 299 orang sarjana terdiri atas 267 orang sarjana terapan dan 32 orang magister terapan. Politeknik STI Alan Makassar meluluskan 178 orang sarjana terapan dan 101 orang magister terapan. Memahami pentingnya peran ASN sebagai guardians of the state yang memiliki tugas dalam upaya mempererat persatuan dan kesatuan serta pembentukan budaya kerja. Pada bulan Maret dan Juli tahun 2022, LAN kembali menyelenggarakan pelatihan pengembangan karakter ASN berakhlak. Pelatihan yang diselenggarakan di Depo Pendidikan Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, Lembang, Jawa Barat ini juga merupakan salah satu bentuk internalisasi core values ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta menjunjung tinggi semangat bangga melayani bangsa dan memperkuat nilai-nilai bela negara. Di samping itu, berbagai kegiatan capacity building juga diselenggarakan untuk mengakselerasi tercapainya target kinerja, baik pribadi maupun instansional. Di antaranya diselenggarakan oleh Puslatbang PKSN dan KDOD. Rapat kerja juga digelar untuk mencari rumusan terbaik dan fokus pada tugas pokok dan fungsi LAN sebagai institusi pembelajar berkelas dunia yang mampu menjadi penggerak utama dalam mewujudkan world class government. Selain itu, LAN bersama anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Puslatbang KASN untuk memastikan pengembangan kompetensi ASN berjalan dengan optimal. Sebagai organisasi pembelajar, LAN memahami pentingnya pengembangan kompetensi bagi para pegawainya. Selain pemenuhan 20 JP bagi ASN, LAN memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para ASN-nya untuk mencapai versi terbaik dari dirinya melalui pengembangan kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya, pelatihan BSc English for Correspondence, pelatihan Professional Grooming, konferensi IIAS Euromena 2022 di Roma, Italia, pelatihan Managing Global Governance Academy di Bonn, Jerman, pelatihan Acceleration of Public Sector Innovation di Bangkok, Thailand. Mengejawantahkan nilai harmonis dan core value ASN berakhlak dan wujud kepedulian ASN LAN kepada sesama, LAN melalui Daun Pedas telah mengumpulkan dana sosial sebanyak Rp245.366.477 yang berasal dari donasi pimpinan, pegawai, serta pelatihan dan juga dharma wanita.
Aksi sosial tanggap dan peka terhadap lingkungan sekitar terwujud dalam penyaluran bantuan bagi kaum duafa di Makassar, Sulawesi Selatan pada Maret 2022. Samarinda, Kalimantan Timur pada April 2022, masyarakat korban banjir dan tanah longsor di Leuwiliang, Kabupaten Bogor pada Juli 2022, korban banjir Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2022, dan korban bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat pada bulan November 2022. Total dana yang disalurkan adalah sebesar Rp219.918.371. Sebagai motor penggerak organisasi, Sekretariat Utama menyelenggarakan pelayanan yang berbasis Smart Office dalam melaksanakan tata kelola organisasi. Tak hanya mendukung tercapainya target kinerja LAN, Smart Office yang telah memperoleh ISO 9001-2015 sebagai standar manajemen mutu internasional juga mengantarkan LAN memperoleh penghargaan di berbagai bidang, di antaranya berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih oleh LAN di sepanjang tahun 2022 bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan upaya LAN untuk terus memberikan yang terbaik untuk bangsa. Tahun berganti, namun perjalanan ini belum akan berakhir. Mari rapatkan barisan untuk memulai kembali melangkah, berjuang bersama, berkarya untuk negeri.